Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Sri Mujiarko, biasa dipanggil Toto. Saya saat ini sebagai Kepala Bagian Acara di Biro Protokol Sekretariat Presiden Sekretariat Negara. Saat ini saya menjadi peserta diklat PKA 3 Angkatan 2 tahun 2021. Mengikuti diklat ini sangat-sangat berarti bagi saya karena pengetahuan yang saya miliki ternyata bertambah, seakan terupgrade untuk pengetahuan saya, terutama di pelajaran hubungan kelembagaan. Saya akan berbagi cerita poin-poin apa saja yang ada di pelajaran hubungan kelembagaan tersebut. Berbicara tentang hubungan kelembagaan, ada baiknya kita memahami dahulu dasar dari hubungan kelembagaan tersebut. Dasar hukum hubungan kelembagaan dalam pemerintahan sendiri ada beberapa. Yang pertama tentunya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan PP Nomor 18 Tahun 2018. Selain saat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dalam keseharian, ada juga beberapa azas, antara lain azas profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa standar profesionalitas, yaitu meliputi berimbang, adil, dan jujur, membedakan antara kehidupan pribadi dan kepentingan umum, meneliti dan klarifikasi semua kebenaran bahan informasi, tentunya memiliki tanggung jawab moral yang tinggi, dan memahami teknik penulisan. Kemudian azas akuntabilitas adalah pada setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Efisiensi adalah azas yang menentukan bahwa setiap kejadian yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan. Asas efektivitas adalah azas untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Saat bicara hubungan kelembagaan, teringat tentang kerjasama yang juga dekat dengan administrasi. Karena pengertian administrasi sendiri dari seorang presiden adalah keseluruhan dari proses kerjasama antar dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Keseharian kita dalam bekerja, kita dekat dengan kerjasama, administrasi, dan hubungan kelembagaan. Coba kita lihat sejenak pekerjaan kita. Kalau kita di kantor, saat dari di ruangan, sudah ada di situ di atas meja, misalnya surat dinas, memorandum, dan yang lainnya. Itu semua adalah salah satu contoh untuk membangun hubungan kelembagaan maupun kerjasama dengan pihak lain. Saat berdinas di luar, misalnya berdinas di daerah atau di mana, itu juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Hubungan kelembagaan terlihat dengan jelas terbangun bersama juga tentang kerjasama. Ada beberapa prinsip-prinsip kerjasama yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan dalam membangun hubungan kelembagaan, yaitu efisiensi, efektif, sinergi, kesepakatan bersama, saling menguntungkan, dengan beriktikat baik, mengutamakan kepentingan nasional, persamaan kedudukan, transparansi, dan keadilan, serta juga kepastian hukum. Terbangunnya hubungan kelembagaan atau kerjasama itu bagaimana? Ada beberapa tahapan dalam membangun hubungan kelembagaan dan kerjasama. Diawali dengan pertama persiapan, kemudian dilanjutkan dengan penawaran, penyiapan kesepakatan dan penandatanganan kesepakatan, lalu penyiapan perjanjian. Setelah itu ada penandatanganan perjanjian, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan perjanjian
dan tentunya monitoring pengembangan kerjasama. Selain tahapan, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan pola kerjasama, yaitu ada 4 faktor: kepemimpinan, komunikasi, kepercayaan, dan adanya komitmen. Gaya kepemimpinan merupakan kekuatan yang sangat penting dalam organisasi untuk mencapai organisasi yang efektif dan mampu membuat pengikutnya beraksi bersama-sama untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kemudian gaya komunikasi dalam menyampaikan maksud dan tujuan, dalam menciptakan dan mengembangkan jaringan kerja tersebut network, baik internal maupun eksternal, memiliki pengaruh pada kinerja organisasi dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Kemudian kepercayaan sangat dibutuhkan juga dalam proses membangun sebuah kelembagaan atau hubungan kelembagaan. Selain ketiga faktor lain di atas, ada komitmen adalah faktor yang dibutuhkan agar hubungan kelembagaan yang sudah dibangun dan terjalin dapat tetap terhubung dan mencapai tujuan bersama. Demikian poin-poin yang dapat saya sampaikan di pembelajaran hubungan kelembagaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.